Shalom, selamat pagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang sedang berada di rumah maupun yang berada di berbagai tempat. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita patut bersyukur atas kasih, karunia dan anugerah Tuhan dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita masih bisa beribadah walaupun dalam kondisi pandemi wabah COVID-19. Namun tidak mengurangi hikmat dan penyertaan Tuhan di dalam ibadah yang kita laksanakan di rumah kita masing-masing. Dan juga tidak mengurangi kasih dan kebaikan Allah atas kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang akan menyampaikan pelayanan firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini, yaitu Bapak Pendeta Gerson Effendi MTH. Sidang jemaat Tuhan, saya mengajak kita semua dengan sukacita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah pada pagi hari ini. Dan saya ajak kita untuk berdiri, kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 21, bait yang pertama sampai dengan bait yang kedua. Hari Minggu, hari yang mulia. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih, karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Jemaat disilakan untuk duduk kembali.
Setelah kita menjalani kehidupan dari waktu ke waktu, Allah dengan setia menyertai dan memberkati kita. Namun kita masih sering melanggar perintah-Nya. Karena itu, marilah kita datang dan mengaku dosa dan kelemahan kita di hadapan Tuhan dengan tulus ikhlas. Mari kita merenung ulang dan menyesali dosa di hadapan Tuhan dalam saat teduh. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, kami mengaku di hadapan-Mu bahwa kami sering berbuat dosa, baik dengan pikiran, perkataan, maupun perbuatan kami. Ampunilah dan kasihanilah kami, serta pimpinlah kami agar beroleh hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dimohon berdiri. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan keampunan dosa bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa dan pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 375, Saya Mau Ikut Yesus. Dengarlah akan firman Tuhan seperti yang tertulis dalam kitab Galatia 5 ayat 13 sampai 14. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 474, bait yang pertama, Kepadamu puji-pujian. Kepadamu kita berdoa. Bapa kami yang berada di surga, pada kesempatan ini kami ingin mengucap syukur atas seluruh berkat dan penyertaan yang telah Engkau berikan, sehingga kami dapat berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Pada kesempatan ini
kami berkumpul untuk membaca firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang kami baca dan dengar dapat menjadi petunjuk dan sumber pengetahuan bagi kehidupan kami. Amin. Pembacaan Alkitab terambil dari Mazmur pasal 23 ayat 1 hingga yang ke-6 dengan perikop Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena nama-Nya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkat-Mu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang yang percaya. Dari segala masa dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita berdoa. Sebentar Tuhan, kami mau masuk dalam satu perenungan akan firman Tuhan. Kami mau mendengarkan firman Tuhan hari ini. Urapi hamba-Mu dan berkati jemaat-Mu di rumah masing-masing yang mendengarkan firman hari ini. Bersabdalah bagi kami ya Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats yang menjadi dasar pelayanan firman Tuhan untuk kita pada hari ini sesuai dengan Almanak Gereja Kalimantan Evangelis, yaitu dari kitab Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Bunyinya demikian, rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah
menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Sampai demikian pembacaan Alkitab untuk kita pada hari ini. Shalom. Saudara-saudara, tema yang akan saya nyatakan dalam kesempatan ini yaitu janganlah gelisah hatimu. Saudara-saudara, kita harus mengakui bahwa banyak orang sekarang ini sedang dilanda oleh kegelisahan. Orang resah, khawatir akibat pandemi COVID-19 ini. Orang tua gelisah karena anak-anaknya tidak bisa bermain, tidak bisa bersekolah, tidak bisa kuliah. Mereka harus stay at home. Orang harus menjaga jarak satu dengan yang lain. Bekerja harus di rumah. Harus pakai masker kemana-mana. Beribadah minggu juga tidak lagi dilaksanakan di gereja, tapi dialihkan ke rumah masing-masing, ibadah mandiri. Jadi ruang gerak semua orang di dunia ini, di seluruh bangsa, serba terbatas. Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi, yang berbahagia, janganlah gelisah hatimu. Perkataan Yesus ini merupakan satu perkataan yang sangat kuat untuk menghibur kita semua. Ungkapan ini disampaikan kepada para murid ketika mereka ada dalam kegelisahan, ada dalam kekhawatiran, ada dalam keresahan. Karena mereka sebentar lagi akan memasuki masa pencobaan. Jiwa mereka gentar. Karena memang pencobaan itu bukanlah mudah untuk mereka hadapi. Karena itu kegelisahan, saudara-saudara, tidak akan pernah dapat mendatangkan ketenangan bagi setiap orang. Ketika kegelisahan itu melanda
maka hati kita menjadi khawatir. Dengan kata janganlah gelisah hatimu, di sini Yesus mau mengatakan kepada kita dalam situasi yang sedang kita hadapi. Yang pertama, Yesus mau mengatakan kepada kita bahwa percayalah kepada Allah di dalam situasi yang ada. Allah lah yang maha kuasa, Allah yang adalah penuh kasih. Ia sumber perlindungan bagi semua orang. Percayalah kepada Allah. Dikatakan juga oleh Yesus, percayalah kepadaku. Ini juga mengandung satu jaminan bahwa percaya kepada Yesus di tengah situasi semacam ini mau mengatakan bahwa ialah juru selamat kita, penebus kita. Ia juga mau mengatakan dengan kata percaya, janganlah gelisah hatimu, karena Ia adalah jalan kebenaran dan hidup itu sendiri. Walaupun seluruh bangsa gelisah, walaupun seluruh bangsa khawatir dalam keresahan, masih ada Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita. Masih ada Kristus Yesus, penyelamat kita. Oleh sebab itu berserahlah kepada Kristus, sebab Ia kekuatan bagi kita dalam menghadapi pencobaan. Ialah gembala kita yang agung, yang dapat menuntun kita pada kedamaian. Dan biarlah hati kita yang sering gelisah menjadi tempat bagi Tuhan, sehingga hati kita menjadi benteng jiwa kita untuk tetap semangat melanjutkan kehidupan yang penuh dengan pencobaan ini. Salam sehat, Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terpuji nama-Mu Tuhan, melalui firman-Mu hari ini kami tahu kepada siapa kami percaya, agar kami mendapatkan ketenangan dalam hidup ini. Hati kami tidak gelisah, tidak khawatir, tidak dalam keresahan oleh situasi yang kami hadapi. Mampukan kami untuk tetap mengikuti ajaran-Mu ya Tuhan, perintah-Mu, agar kami dapat hidup dalam kedamaian. Tolong kami juga untuk mengikuti anjuran pemerintah agar kami tetap ambil bagian dalam menghentikan penyebaran COVID-19 ini yang telah melanda segala bangsa. Berkati seluruh anggota jemaat yang berada di rumah masing-masing dan yang beribadah secara mandiri. Jaga pelihara mereka ya Tuhan, agar mereka tetap sehat, ada dalam perlindungan Tuhan. Tolong mereka ya Tuhan dalam menghadapi situasi semacam ini, tidak gelisah hatinya. Biarlah kami semua ada dalam ketenangan. Gelombang biarlah tetap menderu, tapi jiwa kami damai, karena kasih-Mu tinggal dalam hidup kami, melimpah atas hidup kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang ada kesempatan kepada kita untuk menyerahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Dan sebagai nas pengantar persembahan akan saya bacakan dari Mazmur pasal yang ketiga, ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-10, yang demikian bunyinya. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau telah mengaruniakan pemberian yang baik kepada kami. Terimalah persembahan umat-Mu yang telah diserahkan dengan taat kepada perintah-Mu, agar dapat dipergunakan melayani Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Mengiringi persembahan kita kembali menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 393, bait yang pertama sampai dengan bait yang kedua. Tuhan betapa banyaknya. Dan pada bait yang kedua, jemaat Tuhan diundang untuk berdiri. Jemaat diundang untuk berdiri. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Ibadah kita telah selesai. Selamat pagi, Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita.